Selamat datang di kamar pas. Kenapa sudah minta maaf malah masih dendam? Di kampung saya ada banyak anjing peliharaan yang berkeliaran di halaman rumah dan jalan. Suatu hari ada seorang ibu, rupanya dia orang baru, melintas di depan salah satu rumah yang punya anjing yang sedang nongkrong. Tiba-tiba anjingnya menggonggong keras dan karena panik, si ibu langsung lari terbirit-birit. Bukannya aman, si ibu malah dikejar anjing itu. Ibu itu terjatuh setelah dia tahu betisnya digigit anjing itu. Lalu keluarlah si tuan anjing. Aduh, kasihan. Minta maaf ya. Coba tadi ibu jangan lari. Saya sendiri kecewa dengan kalimat minta maaf si tuan anjing ini. Bagaimana menurut teman-teman? Di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah minta maaf yang tidak menyisakan sakit hati. Langkah-langkah ini bisa teman-teman praktikkan dalam konteks apa saja, bukan hanya masalah anjing. Meskipun ada orang yang minta maaf kayak Oke, pertama, katakan saya minta maaf. Ucapkan kalimat itu. Kalimat permintaan maaf sangat penting tapi sering diabaikan. Kadang-kadang kita menghindari mengucapkan kalimat saya minta maaf, lalu mencari rumusan atau bentuk kalimat lain dengan asumsi bahwa yang tersakiti memahami maksud omongan kita sebagai permohonan maaf. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan dan merasa perlu minta maaf, kita tidak berani mengatakan saya minta maaf, malah kita langsung loncat ke bagian penyesalan dengan langsung berkata, saya menyesal karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Kita yang sadar diri sebagai orang yang bersalah perlu mengatakan lebih dari sekedar penyesalan. Semua pihak, baik diri kita sendiri sebagai pelaku maupun pihak lain sebagai korban, pasti menyesali peristiwa itu. Tapi sebagai pelaku kita perlu lebih dari sekedar menyesal. Kenapa? Karena penyesalan adalah perasaan kita sebagai pelaku, bukan tentang perasaan orang yang kita minta maaf. Dengan mengatakan minta maaf terlebih dahulu, artinya kita mengakui dengan jujur bahwa kitalah penyebab atau terlibat sehingga sesuatu hal itu terjadi. Di sini jelas kita berniat minta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan kita, bukan hanya sekedar melambaikan tangan, menyampaikan kesedihan dan penyesalan. Nanti, waktu kita dimaafkan, barulah kita mengatakan penyesalan ataupun kesedihan karena telah berbuat salah dan menyebabkan pihak lain terluka atau terdampak. Langkah kedua, katakan secara spesifik kesalahan yang sudah kita lakukan. Kadang kita merasa malu mengatakan kesalahan kita secara spesifik dan jelas. Lalu kita lebih memilih untuk memperhalus dengan kata-kata lain. Akhirnya permintaan maaf kita yang menjadi tidak to the point, berputar-putar, bahkan kadang-kadang menjadi kabur apa kesalahan kita sebenarnya. Kita minta maaf atas tindakan kita, bukan atas bagaimana orang lain menanggapi tindakan kita. Artinya, minta maaf bukan tunggu ada reaksi sakit atau sedih dari orang lain, karena bisa saja orang lain menyembunyikan perasaan sakit dan sedihnya. Lalu kita merasa aman-aman saja, padahal jelas kita sudah salah. Saat kita mengatakan apa kesalahan kita, jangan pernah bilang, sudah clear ya, atau sudah selesai masalahnya ya, jadi jangan ini, jangan itu lagi. So, jangan pernah katakan kalimat seperti itu. Langkah yang ketiga, tunjukkan bahwa kita paham apa yang kita lakukan itu buruk. Kita paham mengapa itu buruk dan kita tahu dampaknya. Atau kita mengakui efeknya. Misalnya jika sudah janjian dan seseorang untuk ketemuan jam 8 untuk makan malam bersama. Tapi kita terlambat tiba di TKP. Kita harus minta maaf. Jangan pernah bilang, maaf tadi macet, maaf tadi harus isi bensin, maaf tadi baru pulang kantor atau pulang kampus dan lain-lain. Macet, isi bensin, pulang kampus, pulang dari mana kayak itu bukan urusan dia. Lebih baik bilang apa adanya, maaf saya terlambat. Saya tahu kamu tunggu lama dan pasti sudah lapar. Itu dulu, jangan kemana-mana. Semakin banyak mengoceh, semakin ilfil seseorang. Ingat, permintaan maaf itu bukan tentang kita, tentang perasaan kita, tapi tentang dampaknya pada orang lain. Langkah keempat, barulah kita menjelaskan mengapa bisa terlambat. Minta maaf, saya terlambat. Hari ini saya agak capek,
Saya tahu ada janjian, tapi ternyata pekerjaan saya belum kelar sampai jam 5 sore dan belum sempat istirahat. Lalu saya sempat terjebak macet. Tapi ingat, jangan mengarang-arang alasan. Jujur apa adanya lebih baik daripada mengarang cerita. Langkah kelima, katakan bahwa kita tidak akan mengulangi peristiwa yang sama. Sekarang saya tahu bagaimana perasaanmu tunggu berjam-jam seorang diri dalam keadaan lapar. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah komitmen atau janji yang harus kita sampaikan secara sadar dan bertanggung jawab. Langkah yang keenam, tawarkan untuk menebus apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita atas perbuatan yang berdampak buruk pada orang lain. Nah, masih ada setengah langkah lagi. Ini tergantung pada situasinya. Pastikan orang yang kita minta maaf dapat menyampaikan pendapatnya. Tugas kita adalah dengarkan baik-baik. Jangan menyela, jangan potong, jangan protes. Dengarkan saja. Oke, thank you.